pagi. Bertemu kembali dengan Bu Agni dalam pelajaran matematika wajib. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ini penyelesaiannya dengan definisi. Namun sebelumnya, saya ingin bertanya, sudah melihat tayangan video yang dikirimkan? Apa yang bisa disimpulkan? Konsep nilai mutlak adalah konsep jarak, jadi tidak pernah bernilai negatif. Nilai mutlak merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal O dalam koordinat atau titik asal 0. Hal ini berarti bahwa nilai mutlak 5 adalah jarak dari titik 0 hingga ke titik 5 atau min 5. Yang kita lihat adalah jaraknya. Oke? Dengan demikian, nilai mutlak dari bilangan real X ditulis dengan ini, seperti ini. Dan didefinisikan dengan bila X-nya lebih besar 0, maka nilai mutlak X adalah. Bila X-nya lebih kecil, maka nilai mutlak dari X adalah. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Ini definisinya tadi. Ingat ya. Sekarang, kalau saya punya nilai mutlak dari negatif 3. Berapa? Oh iya, negatif 3 itu berarti lebih kecil dari 0. Maka kita ambil yang di bawah. Min muncul dulu. Ini dia. Ini X, ini X, ini negatif 3, ini negatif 3. Oke, sehingga hasilnya adalah 3. Bagaimana bila saya punya nilai mutlak dari 4? Angka 4 itu lebih besar dari 0, maka saya pilih yang di atas. Dengan demikian, di depan sini tidak ada tandanya. Ini lihat, tidak ada tandanya. Jadi sama dengan 4. Bagaimana bila saya punya persamaan agak panjang seperti ini? Maka kita kerjakan satu persatu. Yang di sini saya ambil bawah, yang ini juga saya ambil yang di bawah ini. Dengan demikian, nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Jadi di sini 4, di sini 2. Nilai mutlak dari 5 tetap 5, nilai mutlak dari 3 tetap 3. Dengan demikian, 4 dikurangi 2 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 10. Sekarang, bagaimana bila saya punya 4 soal berikut? Coba kerjakan. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Bagaimana bila kita mempunyai soal berbentuk seperti ini, mengandung X? Untuk menyelesaikan soal tersebut, dibutuhkan definisi nilai mutlak tadi. Apa definisinya? Iya, kita kerjakan. Gimana? Iya, berarti yang ini saya gantikan soal tersebut. Ya, kita lihat. Tadi saya katakan diganti ya tadi ya. Berarti saya punya harga mutlak X dikurangi 6. Jadi saya tulis yang bagian atas, X dikurangi 6 dengan negatif X dikurangi 6. Yang bagian atas tadi syaratnya apa? Lebih besar 0. Kalau yang ini negatif, syaratnya lebih kecil. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Ini bentuknya masih X dikurangi 6. Padahal definisinya bentuknya apa? Nilai mutlak X itu. Iya, di sini adalah X, di sini min X, di mana X-nya lebih besar 0, di sini X-nya lebih kecil 0. Lihat, ini dalam X, maka ini harus kita ubah dengan dipindah ruas. Nih, kalau min 6 pindah ruas ke kanan menjadi plus menjadi 6. Dengan demikian,
definisinya adalah ini. Udah ya? Kita lihat lagi. Saya punya contoh berikut. Bentuknya seperti ini. Sama Bu caranya? Sama. Dengan menggunakan definisi. Ini plus, ini min. Untuk yang plus ini lebih besar. Untuk yang min ini lebih kecil. Sekarang kita kerjakan sendiri-sendiri ini. Biar tidak keliru. Mari kita kerjakan. Untuk 6 dikurangi 3x lebih besar sama dengan 0. Ini saya pindah ruas. Mana yang dipindah? Iya, angka 6-nya. Pindah ruas menjadi negatif 6. Kenapa ini ada negatif? Oke, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Kalau dikalikan dengan negatif 1 akibatnya apa? Tanda berubah. Iya, di samping dikalikan dengan negatif 1, juga kita bagi 3 sehingga diperoleh. Lanjut lagi, yang sebelah bawah sekarang. Ini dia. Ini kita pindah ruas dulu ke ruas kanan. Ya, sehingga kita dapatkan seperti yang di atas tadi. Maka kedua ruas kita kalikan negatif 1. Diperoleh apa? Ya, diperoleh 3x lebih besar 6. Habis itu, oke, kita bagi 3. Tanda berubah? Tidak, karena pembaginya adalah positif. Sehingga kalau 3x dibagi 3 diperoleh x, 6 dibagi 3 diperoleh 2. Ini dia. Dengan demikian, bentuk definisi ini berubah menjadi apa? Ini dia. Nah, tinggal kita pindahkan. Oke, bisa ya? Jelas ya? Ya. Sekarang, bagaimana kalau kalian ingin berlatih bisa mengerjakan contoh berikut? Silahkan ditulis dalam bentuk definisi nilai mutlak. Kita lanjutkan lagi. Saya mau masuk ke persamaan nilai mutlak. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Langkah-langkah penyelesaian nilai mutlak adalah yang pertama, tentukan bentuk definisi dari soal, baik itu soal ruas kiri maupun ruas kanan yang mengandung nilai mutlak. Habis itu, yang kedua, gunakan bentuk definisi tersebut untuk menyelesaikan persamaan. Untuk jelasnya, coba kita lihat contoh 4 berikut. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, mintanya pakai definisi ya, tentukan himpunan penyelesaian dari ini. Untuk nilai mutlaknya ada di ruas kiri, maka ini yang kita bongkar dahulu. Kita cari syaratnya dahulu. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka nilai mutlak x ditambah 5 ini. Ada yang harus diubah? Ya, mana? Ini dia. Karena masih ada plus 5. Definisinya di ruas kiri hanya x saja, maka kita bongkar, kita pindah ke ruas kanan sehingga definisinya menjadi seperti ini. Dengan demikian, persamaan kita akan punya x ditambah 5 dengan syarat x lebih besar sama dengan negatif 5, dan ini yang kedua dengan syarat x lebih kecil negatif 5. Kita kerjakan yang bagian atas dulu. Lihat, di sini x plus 5-nya adalah positif. Untuk syarat x lebih besar 5, maka x plus 5-nya positif. Ini kita ganti dengan x plus 5. Ruas kanan tetap ditulis 1. Tinggal pindah ruas, jadi x sama dengan negatif 4. Negatif 4 memenuhi enggak? Kita tanya, oh negatif 4 itu lebih besar dari negatif 5, berarti memenuhi. Sekarang untuk yang sebelah bawah, untuk syarat x lebih kecil negatif 5. Berarti ruas kiri ini saya ganti dengan ini.
lebih kecil 5, ruas kirinya kita ganti. Ruas kanan tetap kita tulis apa adanya. Tinggal pindah ruas dengan aljabar biasa. Sudah pinter kalian. Ini pindah sini. Ini pindah ruas sehingga diperoleh negatif 6. Apakah memenuhi? Kita tanya. Negatif 6 itu apakah lebih kecil dari negatif 5? Iya, berarti memenuhi. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 dengan negatif 6. Ini dia. Oke, kita lihat contoh yang lain. Saya punya contoh 5. Tentukan HP dari persamaan nilai mutlak ini, di mana ruas kiri dan ruas kanannya mengandung nilai mutlak, menggunakan definisi. Karena ruas kiri dan kanan mengandung nilai mutlak, maka kita cari definisinya. Iya, dua-duanya, jangan hanya salah satu. Kita ambil yang ruas kiri dulu. Definisi dari 2x dikurangi 4, nilai mutlak 2x dikurangi 4. Ini kita percantik dulu. Apa? Oh, ini dia. Kemudian definisi dari yang ruas kanan. Harga mutlak atau nilai mutlak dari x ditambah 1. Ini definisinya. Karena ini belum cantik, ini belum cantik, maka kita ubah dulu menjadi seperti ini. Berarti bagaimana? Ada 2. Oke, kita mulai ya. Jadi sekarang untuk yang harga mutlak 2x dikurangi 4, kita punya garis bilangan ini. Kenapa, Bu? Ya, karena untuk x lebih besar 2 atau sama dengan, berarti lebih besar itu ke kanan toh? Di sini tandanya positif. Maka ini saya tulis plus, 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 plus. Untuk x lebih kecil 2, ini angka 2, lebih kecil berarti yang ke kiri, tandanya negatif. Maka ini negatif, 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 dan seterusnya. Sekarang, garis bilangan untuk yang nilai mutlak x plus 1. Bagaimana? Berawal dari angka ini, negatif 1. Ini dia. Untuk negatif 1 ke kanan lebih besar, berarti ke kanan ini positif. Maka dari negatif 1 ke kanan positif, plus, 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 plus. Sedangkan yang x lebih kecil negatif 1 berarti yang ke kiri, di sini ada tanda negatif. Maka ini min, min, min. Berdasarkan ini, maka kita punya 3 daerah. Apa daerah itu? Ini min, min. Berarti untuk x lebih kecil min 1, min artinya harga mutlak 2x dikurangi 4. Ini min ya, 2x dikurangi 4 itu adalah negatif. Untuk harga mutlak x tambah 1 juga negatif. Jadi untuk daerah di sini sampai sini, ini negatif, ini negatif. Untuk daerah negatif 1 sampai 2, berarti ini negatif, ini positif. Negatif, positif. Untuk daerah 2 ke kanan, yang ini positif, ini positif. Ini positif, ini positif. Jelas untuk menentukan plus-minnya? Sekarang kita mulai. Ini yang kita dapatkan tadi. Berarti saya punya 3 daerah ya. Negatif 1 ke kiri, negatif 1 sampai 2, 2 ke kanan. Ini untuk negatif 1 ke kiri. Tadi apa tandanya? Min, min. Berarti di sini min, ini min. Karena soal saya adalah 2x dikurangi 4 sama dengan x ditambah 1. Ini min, ini min. Kalau sudah seperti ini, aljabar biasa. Bisa coret, saya peroleh 2x dikurangi 4 sama dengan x ditambah 1. Luas, boleh? Saya coret, boleh. Sehingga diperoleh x-nya adalah 5. Memenuhi? Kita tanya dulu. Karena mintanya x lebih kecil negatif 1, ini diperoleh x-nya 5. Apakah 5 antara nilainya lebih kecil dari negatif 1? Tidak, berarti tidak memenuhi. Sekarang untuk negatif 1 sampai 2, tandanya apa? Min plus, berarti ini min, ini plus. Nah, ini min, ini plus.
Kita kerjakan secara aljabar biasa. Ternyata diperoleh X sama dengan 1. Kita tanya dulu, apakah 1 itu antara negatif 1 sampai 2? Ya, berarti memenuhi. Kemungkinan ketiga, lebih besar 2. Tandanya apa? Plus, plus. Oh, berarti di sini plus, ini plus. Ini dia, ini plus, ini plus. Dengan aljabar biasa, kita peroleh X-nya 5. Kita tanya, apakah 5 lebih besar dari 2? Ya, berarti memenuhi. Dengan demikian, jawabannya adalah 1 dengan 5. HP 1 dengan 5. Ingat penulisan HP ya, kurung kurawa, bukan kurung biasa. Ada bayangan? Semoga tidak ada pertanyaan. Sekarang, kalau sudah lebih jelas, bisa dikerjakan soal berikut. Saya anggap sebagai contoh 6. Silahkan kerjakan sebagai latihan mandiri. Harapan saya tidak ada kesulitan. Bu, kalau ada kesulitan gimana Bu? Bisa WA saya. Oke? Iya. Sekian dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan juga ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.